ada perkara-perkara yang menjadi khususiyah Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh para umatnya, para sahabat dan para umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumihi fid dharain amin. An Umar bin al-Khattabi radhiyallahu an, diriwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala ngucap sapa Umar bin Khattab, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala qala dawuh sapa Abdullah bin Umar, nglarang nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisoli, saking puasa wisol. Qalu padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sak temene sira iku tuwasilu iku poso wisol jenengan. Innaka sak temene jenengan tuwasilu iku poso wisol jenengan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sak temene ingsun lastu iku ra ana sapa ingsun kahayatikum iku kaya kahanane sira kabeh. Inni sak temene ingsun ut'ama iku diparingi panganan Gusti Allah, wa usqa lan diparingi minuman Gusti Allah. Rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik. Wali Muslimin an Abi Sa'din Khudri radhiyallahu an. Fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahari. Wa ayyukum mongko endi-endi utawi sira kabeh arada karep sira kabeh. Arada iku karep ayu wasila apa yen to posos wisol, fal yuwasil mongko padha wisol. Ilas sahari fal yuwasil mongko becik poso wisol sapa ayyukum ilas sahari maring sahur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sebuah hadis tentang puasa wisol. Puasa wisol. Puasa wisol itu saumu yaumaini fasa'ida. Puasa 2 hari berturut-turut. Puasa 2 hari min ghairi aklin au syurbin bainahuma, tanpa berbuka pada maghrib, juga tanpa sahur pada waktu sahur. Jadi ini ada sebuah cerita. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW puasa wisol. Puasa wisol. Kemudian itu diikuti oleh para sahabat-sahabat yang merasa kuat puasa wisol.
Jadi tadi dijelaskan puasa wisol itu adalah puasa yang berturut-turut ngebleng. Puasa maghrib itu harusnya buka, dia tidak buka. Wayah sahur harusnya dia sahur tapi tidak sahur. Kemudian sampai bisa 2 hari atau lebih, itu puasa wisol. Ketika Nabi Muhammad melakukan itu, para sahabat mengikuti. Kemudian Abdullah bin Umar ini melihat, pernah mendengar Nabi melarang para sahabatnya untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad dalam puasa wisol, tidak boleh puasa wisol. Kemudian mereka protes, para sahabat protes. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tuwasil, panjenengan niki puasa wisol kok kami tidak boleh. Kemudian Nabi menjelaskan, inni lastu kahiyatikum, aku ini, keadaanku ini tidak seperti keadaan sira kabeh. Keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Kalaupun aku puasa wisol, aku tetap diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku juga masih diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diberi kekuatan. Tanpa minum, tanpa makan pun Rasulullah masih diberi kekuatan. Nah, aslinya puasa wisol, namanya puasa, itu kan menahan makan, menahan minum, dan bahkan menahan syahwat. Ada sebagian yang ingin menjaga syahwatnya, ingin menjaga hawa nafsunya dengan cara puasa, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ini dijelaskan tadi bahwa Nabi menjelaskan, inni lastu kahayatikum. Ada perkara-perkara yang menjadi khususiyah Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh para umatnya, para sahabat dan para umatnya. Nabi melakukan sesuatu tapi tidak boleh dilakukan oleh para umatnya. Meskipun para umatnya ini melihat ini kok dilakukan Nabi, para umatnya, sahabatnya tidak boleh melakukan itu. Ada beberapa khususiyah yang tidak boleh dilakukan oleh khususiyah Nabi, hanya dilakukan Nabi, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Yang pertama, Nabi itu nikah lebih dari 4. Berbagai riwayat mengatakan ada yang sampai 11, ada yang 13, ada yang 9. Yang jelas nikahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih dari 4. Itu khususiyah Nabi. Padahal ayat Al-Quran jelas maksimal itu 4. Maksimal 4, masna wa thulatha wa rubah. Nah, ini namanya khususiyah Nabi. Sahabat tidak boleh, umatnya yang lain juga tidak boleh, karena akan melanggar daripada ayat Al-Quran itu. Tapi karena ini khususiyah Nabi, perintah Nabi, jadi setiap kali Nabi nikah itu yang memilihkan ya Allah. Nikah ini, nikah Aisyah, nikah Saudah, nikah Zainab bin Jahas, dan para perempuan-perempuan yang lain, ini yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu menjadi khususiyah Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh para umatnya, sekalipun itu adalah para sahabat. Yang kedua, yang menjadi khususiyah Nabi dan tidak menjadi hal yang dilakukan oleh umatnya. Bagi Nabi
Sholat tahajud, sholat duha itu merupakan hukumnya fardu. Hukumnya wajib. Itu bagi Nabi. Sholat tahajud, sholat duha itu bagi Nabi hukumnya wajib. Tapi bagi umatnya bukan wajib. Akan tapi sunnah. Sunnah itu bagi para umatnya. Berbeda, yang bagi Nabi wajib, bagi umatnya sunnah. Lagi khususiyah yang kedua. Khususiyah yang ketiga, seperti ini tadi, Nabi boleh puasa wisol, puasa yang nyambung dari satu hari ke hari yang lain, tidak berbuka dan tidak sahur, nyambung. Tapi bagi umatnya ini tidak diperbolehkan. Maka ini keterangan dari Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan al-wisalu min khusaisi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu mamnu'un minhu illa ma waqa'a fihi at-tarkhisu minal idni fihi ilas sahari. Nah, hadis berikutnya ini Nabi menjelaskan, kalau kalian masih ingin wisol, ingin menahan makan, menahan nafsu, ingin menahan syahwat, maka maksimal itu sampai sahur. Sahur ini harus makan, harus berbuka sekaligus sahur. Jadi kalau ngebleng terus itu enggak boleh. Ini masih ada rukhsah. Masih ada rukhsah. Ama dhahara fi hadisin rawahu Muslimun alladzi sayati bayanu hadza. Yang dijelaskan tadi malah sudah. Summa ikhtalafa fil man'il madhkuri faqila ala sabilit tahrimi. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan larangan wisol itu apakah haram, apakah makruh, apakah yang lainnya. Faqila ala sabilit tahrimi. Nah, ini pendapat yang agak keras, mengatakan bahwa larangan Nabi kepada umatnya ini hukumnya haram. Larangan wisol ini hukumnya haram. Kemudian waqila ala sabilil karohati. Pendapat yang kedua mengatakan puasa wisol itu dilarang, hukumnya makruh. Yang ketiga waqila yahrumu ala man syaqqa alaihi wa yubahu liman lam yasyqqa alaihi. Pendapat yang ketiga ini agak tengah-tengah. Dia boleh melakukan wisol sampai sahur asal tidak mendatangkan madarat bagi tubuhnya. Tapi kalau mendatangkan madarat, masyaqqah dalam tubuhnya sendiri, maka hukumnya adalah haram. Ya, ada keadaan-keadaan tertentu. Ada santri itu biasanya dulu saya pernah juga itu. Ya wisol untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Dulu ketika saya masih muda jadi santri itu diberi ijazah untuk melakukan misalkan asma al-hikmah, kemudian ada amalan untuk lembus sekilan dan lain sebagainya dulu ketika masih muda itu. Di antara amalannya itu wisol. Kalaupun puasa itu adalah puasa muteh. Puasa muteh kalau buka itu hanya minum, nyambung lagi.
Terus sampai 6 hari 7 hari malam ke-7 itu malam Jumat itu baru puasa pati geni. Pati geni itu tidak tidur sampai subuh. Kalaupun ada lakon-lakon seperti itu harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh wisol gitu. Nyambung terus itu enggak boleh, harus ada minum sekedarnya di waktu maghrib atau paling akhir waktu subuh. Waktu subuh. Ada misalnya lakon-lakon Asmaul Hikmah, asma seperti itu dulu saya melakukan. Itu tujuannya itu. Ya macam-macam tujuannya. Tapi hayahnya lakon-lakonnya seperti itu. Maka harus tetap menyesuaikan syariat Islam dari hadis Kanjeng Nabi ini, kemudian muncul para ulama berpendapat ini halal, ini haram, ini makruh misalkan. Kalau ini Nabi melarang, larangannya ini makruh atau haram. Lah itu yang tahu adalah para ulama. Karena tidak seluruh larangan itu hukumnya haram. Ada kalanya larangan itu juga hukumnya makruh. Nah, kalau seperti ini tadi naha Rasulullah anil wisal, ini masih berbeda pendapat. Ada yang ini larangan sifatnya adalah haram, ada ini larangan sifatnya makruh. Kemudian ada yang mentafsil itu masih memberikan kategori-kategori. Kalau dia kuat sampai subuh masih kategori boleh, tapi kalau sampai subuh nggak kuat kategorinya adalah haram. Ada seperti ini. Yang kita tahu hukum-hukum itu ya dari kitab-kitab fikih yang itu merupakan hasil istimbat. Istimbat itu adalah proses untuk mengambil langkah hukum dari sumbernya. Sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Itu masih diproses, maka tidak boleh serta-merta kita harus kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis. Nah, kita tidak tahu makna dari Al-Quran itu bagaimana, makna hadis dari hadis itu bagaimana kalau tidak merujuk dulu dari pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Kita harus tahu diri, kapasitas kita, ulama-ulama sekarang itu bagaimana. Bagaimanapun kalau merujuk kepada Al-Quran dan hadis ya harus merujuk dulu pada pendapat para ulama-ulama terdahulu. Nah, seperti ini tadi kan hadisnya jelas naha, tapi muncul pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Ya karena sudah mengetahui redaksinya menggunakan naha itu bagaimana, keadaannya para sahabat ketika itu bagaimana. Karena ketika memutuskan sebuah hukum itu juga mempertimbangkan redaksi daripada hadis itu bagaimana. Kemudian asbabul wurud, hadis ini sampai keluar, hadis ini sampai muncul itu ketika itu keadaan para sahabat bagaimana. Nah, ini itulah yang diketahui oleh para ulama-ulama kita dulu ketika mengambil istimbat hukum daripada apa-apa yang sudah ada dalam hadis, kemudian mempertimbangkan sosial, kondisi, kemudian psikologi para sahabat-sahabat yang ketika itu Nabi menjelaskan hadisnya. Semoga apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.